Sahabat-sahabat memikis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan Rasul adalah para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam. Jumlah mereka ada 25 dan memiliki kisahnya tersendiri. Di antara 25 para nabi ini, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir memiliki cerita tersendiri. Nabi Khidir memang tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul Allah yang wajib diimani, karena kenabiannya tidak disebutkan secara eksplisit meskipun namanya tertulis dalam Al-Quran. Kisah Nabi Khidir alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Kahfi ayat 65-82. Bukan hanya itu, sosok Nabi Khidir alaihissalam juga beberapa kali disebutkan dalam sebuah hadis. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam lahir dari kalangan Bani Israel. Ketika beliau lahir, Bani Israel dikuasai oleh raja yang sangat zalim dan kejam yang bernama Raja Fir'aun. Sedangkan kisah Nabi Khidir alaihissalam sendiri tidak terlepas dari kisah kehidupannya. Salah satunya mengenai silsilah keluarga dan julukannya. Nabi Khidir alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam dari jalur Sam. Ada banyak pendapat mengenai kisah Nabi Khidir alaihissalam. Banyak yang menyebutkan bahwa Khidir atau Khidir bukanlah nama dari sang nabi. Itu adalah sebuah julukan yang mempunyai arti hijau. Dijuluki seperti itu karena Nabi Khidir alaihissalam mempunyai keistimewaan, yakni sebuah mukjizat yang diturunkan kepadanya yang dapat mengubah tanah gersang menjadi subur dan menghijau. Hal ini tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis tersebut berbunyi, yang artinya, sesungguhnya Khidir disebut Khidir lantaran setiap beliau sholat di atas hamparan kulit putih, maka hamparan itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam ini bermula pada saat Nabi Musa dan kaum Bani Israel yang telah selamat dari Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpidato di hadapan mereka. Nabi Musa mengingatkan mereka atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan dari kejaran Raja Fir'aun. Nabi Musa berpidato dengan sangat fasih dan bersemangat. Beliau berkata, "Sungguh Allah telah berdialog langsung dengan Nabi kalian. Dia telah memilihku untuk dirinya dan Dia telah menjadikanku sebagai kekasihnya. Allah telah memberi kalian apa yang kalian minta. Maka nabi kalian adalah manusia yang paling utama di muka bumi, sedangkan kalian semua telah membaca kitab Taurat." Setelah selesai berpidato dan beranjak pergi, Nabi Musa alaihissalam diikuti oleh seorang lelaki dari umatnya. Lelaki itu kemudian bertanya, "Wahai Nabi Allah, sungguh kami telah mengetahui apa yang telah engkau katakan. Lalu, adakah di muka bumi ini orang yang kiranya lebih alim dan lebih berpengetahuan dibandingkan dengan dirimu?" Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Tidak, tak ada seorang pun yang lebih mengetahui Allah dan perintahnya daripadaku." Beliau bergumam dalam hatinya dan menunjukkan kesombongan. Nabi Musa alaihissalam juga tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Allah pun memberi peringatan kepada Nabi Musa alaihissalam dan menyebutkan bahwa ada seorang hambanya yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Menyadari kesalahannya, Nabi Musa alaihissalam bertobat
meminta maaf, serta meminta petunjuk untuk bertemu dengan hamba Allah yang berilmu yang dimaksud tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, sesungguhnya ada seorang hambaku yang lebih banyak ilmunya dan lebih pandai darimu, dan ia sekarang berada di pertemuan dua lautan." Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana caranya aku dapat bertemu dengan hambamu itu?" Allah menjawab, "Pergilah ke lautan, bawalah serta seekor ikan di dalam sebuah keranjang selama masa pencarianmu. Dan ketahuilah di mana kamu mendapati ikan itu tidak ada dalam keranjang, disitulah tempat bertemunya dua lautan, Majma' al-Bahrain. Dan di situ pula tempat hamba yang soleh dan alim itu berada." Nabi Musa yang dikenal dengan sifatnya yang selalu ingin tahu dan belajar, kenapa beliau akhirnya memutuskan untuk mencari Nabi Khidir dan berniat untuk berguru kepadanya. Nabi Musa alaihissalam kemudian berangkat bersama muridnya yang bernama Yusya bin Nun sambil membawa seekor ikan mencari tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Keduanya berjalan kaki hingga sampai di sebuah batu besar untuk beristirahat. Tibalah keduanya di sebuah batu besar. Bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak, keduanya justru malah tertidur. Sementara ikan yang ada di dalam keranjang mulai meronta hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Kejadian ini pun diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa alaihissalam terbangun, muridnya justru lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan tersebut. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya, Nabi Musa baru bertanya kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Semula memang Nabi Musa seperti yang tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan Allah dan bertanya demikian. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa tentang ikan itu dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Akhirnya Nabi Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menyusuri jejak mereka semula hingga sampai lagi di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Nabi Musa pun mengucapkan salam dan dijawab oleh pria berselimut yang belakangan dikenali sebagai Nabi Khidir itu. "Bagaimana salam di tempatmu?" Lalu Nabi Musa memperkenalkan diri. "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Nabi Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Nabi Musa menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kisah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir di pertemuan dua laut itu disampaikan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat padanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami." Nabi Musa alaihissalam menyampaikan maksud tujuannya bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir. "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" tanya Nabi Musa. Namun keinginannya itu diragukan oleh hamba Allah yang soleh itu. Nabi Khidir mengatakan, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?"
Nabi Musa alaihissalam pun menjawabnya bahwa ia akan sabar. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun, kata Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam pun setuju menerima Nabi Musa dengan syarat jangan menanyakan apapun sampai ia menerangkannya sendiri kepada Nabi Musa. Nabi Khidir berkata, "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Nabi Musa alaihissalam kembali menyanggupi syarat tersebut. Kemudian berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang telah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir. Singkat cerita, mereka pun membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Saat berada di kapal kecil itu, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir berbisik kepada Nabi Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Kemudian selanjutnya Nabi Musa merasa heran yang luar biasa karena melihat Nabi Khidir alaihissalam melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Nabi Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirannya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana Nabi Khidir akhirnya mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Hal ini juga terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 72-73 yang artinya, dia Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku?" Musa menjawab, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku." Itu adalah kejadian pertama bagi Nabi Musa, dan itu dikarenakan kelupaannya. Kemudian, akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan. Namun, Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan oleh Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain. Kemudian menidurkannya, lalu anak itu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Nabi Musa tidak mampu untuk bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Nabi Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Nabi Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Percakapan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 74-75 yang artinya, Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." Khidir menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Di sini Nabi Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Nabi Khidir, sang hamba yang soleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Yang pertama, kembali kepada tabiat Musa sebagai sosok yang berjiwa pemimpin. Nabi Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua,
Syariat Nabi Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Nabi Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji, jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sungguh engkau telah mencapai batas yang wajar dalam memberikan uzur maaf terhadapku, ujar Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah ke suatu negeri dan meminta perjamuan kepada penduduk negeri tersebut. Namun, penduduk tersebut tidak mau menjamu keduanya. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa mendapati dinding salah satu rumah penduduk negeri tersebut hampir roboh, dan kemudian Nabi Khidir menegakkannya. Lagi-lagi merupakan perkara yang aneh, karena mereka mengetahui bahwa kaum itu adalah kaum yang kikir. Namun Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapati imbalan apapun juga. Di sini Nabi Musa alaihissalam memberikan pernyataannya, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Nabi Khidir alaihissalam pun berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Akhirnya, sebelum berpisah, Nabi Khidir menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zolim, yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lain, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu dan bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya, terang Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam kisah ini, Nabi Khidir juga berpesan kepada Nabi Musa agar meneruskan dakwahnya kepada kaumnya. Selain itu, kita dapat mengambil beberapa hikmah dari kisah ini. Yang pertama, kita tentu harus sopan dan hormat kepada orang yang berilmu. Nabi Musa yang dikenal sebagai nabi yang sedemikian hebat, tetap mengagungkan seorang yang berilmu dengan meminta izin untuk berguru. Apa yang dilakukan Nabi Musa kepada Nabi Khidir itu adalah bentuk perintah Allah untuk mengagungkan syair-syairullah, termasuk orang-orang yang berilmu. Yang kedua, kita juga harus bersabar dan istiqomah untuk menuntut ilmu, dan tentunya banyak hal lainnya, seperti yang Nabi Musa lakukan, yang rela berjalan jauh untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Kesabaran adalah sesuatu yang hebat. Bukankah dalam banyak surat Al-Quran Allah selalu mengatakan innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Selain itu, kita juga harus menepati janji, dan jika bersalah harus meminta maaf, sebagaimana ungkapan bijaksana bahwa seseorang tidaklah lupa bahwa dirinya adalah manusia bila dia tidak melupakan dua kata maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.